sambil rentangkan tangan untuk jaraknya. Depan. Pak Taufik, maju Pak. Oke, kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Ya, terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di acara mingguan kita Weekly Safety Talk periode kedua di bulan Juni. Sebagai pembawa materi adalah Ibu Rosalia. Dengan tema minggu ini adalah pola hidup sehat. Sebelum masuk ke materi Safety Talk, perlu meregangkan tulang-tulangnya atau bot-botnya Pak. Untuk kegiatan senam, kami persilakan kepada Pak Gusti. Ya, kemudian helm dipegang. Coba helm kita dipegang. Kita pemanasan dulu. Lihat contoh. Kemudian menghitung untuk kesehatan paru-paru di zaman corona ini. Ya, lihat contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laksanakan 2 kali 8 hitungan. Persiapan, pegang helmnya di depan. Pelaksanaan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pegang helm. Kemudian helmnya dipindah ke samping. Pegang kepala.
Bagi yang sudah 40 tahun ke atas, mungkin enak sekali dilemaskan. Ya, kebalikannya. Ya, oke, pegang lagi. Kita keseimbangan saat ini, nanti angkat kakinya. Keseimbangan ini melatih otak kecil kita. Itu harus sering kita melaksanakan keseimbangan karena melatih supaya tidak stroke. Angkat kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu melatih keseimbangan. Biasanya yang sakit kepala tuh vertigo, kemudian stroke, pasti suruh ngangkat tangan, ngelirik, hanya dilirik aja ujungnya 3 menit, kemudian 3 menit. Itu efeknya bagus untuk otak kecil kita. Karena yang paling capek adalah otak kecil. Otak besar hanya kayak memori aja nampung, tapi otak kecil semua kita naikkan kaki, otak kecil. Kita ngangkat, otak kecil. Kita jalan aja, otak kecil semua. Itu yang untuk keseimbangan, kemudian badan kita cukup payah dibuat oleh otak kecil. Ya, kita lemaskan semua pergelangan. Ya, oke, cukup. Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama untuk membacakan komitmen. Komitmen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup K3LH PT Talenta Bumi. 1. Saya akan berusaha dengan baik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pribadi setiap waktu serta lingkungan hidup tempat saya bekerja. 2. Saya akan selalu berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan teman rekan sekerja. 3. Saya akan menggunakan dan merawat semua alat dan fasilitas keselamatan sebagaimana mestinya. 4. Saya akan menggunakan dan merawat semua alat produksi dan pendukungnya agar tidak rusak akibat kelalaian saya. 5. Saya akan segera melaporkan ke atasan bila terjadi bahaya atau risiko yang akan timbul di mana saya tidak dapat mengatasinya. 6. Saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan demi menjamin terlaksananya sistem K3LH. 5 langkah keselamatan. 1. Apakah Anda sehat dan siap bekerja selamat? 2. Apakah ada situasi yang berbahaya? 3. Apakah ada peralatan atau perlengkapan dalam keadaan yang membahayakan? 4. Apakah ada orang atau sesuatu yang dapat membahayakan? 5. Apakah yang dapat saya lakukan untuk memperbaikinya? Ya, baik, di sini saya ingin membawakan apa itu pola hidup sehat. Nah, pengertian pola hidup sehat adalah usaha masing-masing individu yang ingin selalu hidup sehat, yaitu dengan mengedepankan gaya hidup sehat supaya badan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Tidak cukup cuma dengan mengetahuinya, Anda juga harus mempraktekkannya. Dengan pola hidup sehat, badan akan selalu sehat dan terlihat sehat dan bugar. Cara menerapkan pola hidup sehat yaitu dengan cara menjaga asupan konsumsi makanan. Makanan yang baik itu kita konsumsi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain. Dan konsumsi buah-buahan
yang banyak mengandung manfaat untuk tubuh kita. Setelah itu perbanyak minum air putih. Istirahat yang teratur, dalam sehari minimal 7 jam tubuh kita untuk istirahat. Berolahraga secara teratur, perbanyak konsumsi sayuran, perbanyak konsumsi kacang-kacangan. Kenapa kacang? Karena kacang mengandung asam lemak omega 3 yang mampu menyehatkan untuk kulit. Perbanyak latihan pernapasan dan pola hidup sehat dengan cara meditasi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stres, beban pikiran yang dialami manusia yang akan membuat manusia menjadi drop dan depresi. Hindari mengkonsumsi makanan instan dan kaleng. Dan yang terakhir, mengurangi mengkonsumsi gula karena kebanyakan orang mengalami penyakit diabetes. Itu saja, terima kasih. Intinya tadi adalah bagaimana kita pola hidup sehat. Yang pertama, menjaga pola makan kita. Menjaga pola makan kita, jangan cuma nanti yang dimakan adalah karbohidrat doang. Nasi doang, ya, mie doang. Ya, jadi diganti-ganti. Tambahin ada tahunya, ada tempenya, ada sayurnya gitu ya, Pak ya. Berolahraga yang cukup. Tempatkan waktu kita setiap pagi untuk berolahraga seperti yang kita lakukan tadi, paling tidak 15 menit minimal kita bergerak untuk menggerakkan sendi-sendi tubuh kita. Kemudian tidur atau istirahat. Istirahat tidur deh minimal sebenarnya 7 jam ya, 7 jam tidur itu yang dari dokter menghadapi hari berikutnya. Kemudian ada lagi perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih untuk menyeimbangkan cairan di tubuh kita karena sekitar 70% atau 75% di tubuh kita ini adalah cairan. Kemudian yang terakhir ini kurangi mengkonsumsi gula. Jangan gula jangan dihilangkan sama sekali karena tubuh kita tetap perlu asupan gula. Cuma kurangi, dijaga jangan sampai kelebihan. Oke? Itu untuk materi Safety Talk kita hari ini. Kemudian informasi ke eksiden selama 1 pekan ini, 1 minggu ini terjadi 1 kali di jalan hauling kita, yaitu 1 DT tergelincir Pak, jadi bukan terbalik atau rebah, dia tergelincir menabrak tanggul. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dari analisa kita, yang pertama adalah tindakan tidak aman karena kecepatan, yang kedua kondisi tidak aman debu. Jadi kami himbau pada Bapak yang menggunakan jalan hauling kita tetap waspada terhadap kondisi tidak aman di area kerja kita. Jaga jarak, jaga kecepatan, hindari hal-hal yang berbahaya di area kerja kita. Mungkin itu untuk informasi safety kita hari ini. Kemudian lagi kami tambahkan dengan masalah pandemi pada saat ini, mari kita sama-sama untuk menjaga pola hidup kita. Kemarin ada info baru dari gugus tugas Marabahan, yaitu penambahan 24 orang positif itu berasal dari pasar, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ke pasar, pulang dari pasar Baru dan Pasar Wangkang kemarin itu. Jadi pulang dari pasar, maksimal itu mandi, Pak. Langsung ganti baju, mandi, baru masuk. Atau minimal cuci tangan lah, cuci muka, ya. Karena tangan kita bersentuhan langsung dengan penjual. Uang, nah itu uang angsulan itu kalau memang tidak perlu dicuci saja. Nah, tuh. Ya, itu untuk informasinya. Jadi kemarin penambahan 24 orang itu berasal dari pembeli dan penjual di pasar Marabahan. Jadi kami himbau tetap waspada dan jaga pola hidup kita. Setiap keluar dari rumah, setiap beraktivitas di kerumunan, cuci tangan, maksimal kita mandi, bersihkan badan dan pakaiannya. Kan itu himbauan dari kami. Semoga kita semua selalu terhindar dari masalah pandemi ini. Barisan mungkin akan kita siapkan kembali. Barisan sampai semuanya siap, gerak. Mari sebelum kita akhiri acara Safety Talk hari ini, kita berdoa menurut agama, keyakinan dan cara kita masing-masing. Semoga kita semua di sini selalu mendapat keselamatan, mendapatkan kesehatan, serta mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa dalam bekerja. Berdoa, silakan.
berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.